musim sakit kok serentak? Rahasia virus yang bikin kita tumbang di waktu yang sama. Pernah nggak? Di satu bulan tertentu tiba-tiba semua orang di rumah sakit ramai. Kayak virusnya bikin grup WhatsApp. Terus sepakat, guys, serang Oktober ya? Gas! Tapi tenang, ini bukan konspirasi. Ada penjelasan ilmiah yang rapi. Mulai dari influenza yang larinya cepat, RSV yang bikin bayi megap-megap, SARS-CoV-2 yang suka numpang di reseptor ACE2, dengue yang bikin pembuluh darah bocor, sampai HFMD yang nyamar lewat tangan mulut anak kecil. Semua menyerang dengan taktik berbeda. Namun tubuh kita juga punya senjata balasan. Di video ini, kita bongkar semua caranya. Dari jalur infeksi, mekanisme penyakit, sampai bagaimana imun kita perang di medan sel mikroskopis. Tonton sampai selesai, karena di akhir kamu akan paham kenapa bayi, dewasa, dan lansia bisa kena penyakit berbeda di musim yang sama. Dan bagaimana virus-virus ini bisa membuat ketakutan massal setiap tahun. Sebagian besar infeksi dimulai dari udara. Saat penderita batuk, bersin, atau bahkan bicara, mereka mengeluarkan ribuan droplet dan aerosol yang membawa virus influenza, RS, atau SARS-CoV-2. Droplet ini kemudian terhirup dan mendarat di mukosa hidung dan tenggorokan. Tidak semua virus masuk lewat napas. Dengue masuk lewat gigitan nyamuk dan HFMD menular lewat tangan kotor atau permukaan terkontaminasi. Artinya, setiap virus punya pintu masuk favorit, dan itu menentukan jalur penyakit yang terjadi di dalam tubuh. Setelah masuk, virus respiratori seperti flu, RSV, dan SARS-CoV-2 bergerak ke sel epitel saluran napas. Mereka menempel pada sel, lalu mulai menyerang jaringan yang bertugas menyaring udara dan mengatur pertukaran oksigen. Saat sel rusak, tubuh merespons dengan peradangan. Efeknya, hidung tersumbat, batuk, demam, hingga sesak napas. Kita tidak sadar, tapi saat itu paru sedang menjadi medan perang antara virus dan sistem imun. Influenza menggunakan protein H untuk menempel pada permukaan sel, membuka pintu masuk, lalu memulai proses replikasi. Karena kecepatannya, gejalanya muncul tiba-tiba, demam tinggi, menggigil, nyeri otot hebat. Dengan bantuan NA, virus flu memutus tali pengikat dan membebaskan ribuan virus baru. Itulah kenapa penyebarannya agresif. Satu sel bisa menjadi pabrik virus hanya dalam hitungan jam. RSV menyerang bronkiolus, saluran paling kecil di paru. Pada bayi, saluran ini masih sempit, sehingga lendir sedikit saja bisa membuat napas macet. Inilah alasan RSV berbahaya pada usia 2 tahun. Akibat inflamasi, bronkiolus membengkak dan penuh sekret. Oksigen susah masuk, karbon dioksida susah keluar, dan bayi mulai menunjukkan tanda sesak. Ini bisa berkembang cepat menjadi kegagalan napas. SARS-CoV-2 memakai reseptor ACE2 sebagai titik masuk. Reseptor ini banyak terdapat di hidung, paru, jantung, usus, hingga pembuluh darah. Itulah alasan gejala COVID bisa beragam. Saat alveolus rusak, pertukaran oksigen terganggu. Pada sebagian pasien, peradangan berlebihan menyebabkan ARDS, yaitu kondisi paru penuh cairan, sehingga pasien membutuhkan ventilasi. Dengue masuk lewat gigitan Aedes, lalu memperbanyak diri di sel imun dan mengacaukan sistem vaskular. Efeknya, dinding pembuluh darah jadi rapuh dan permeabilitas meningkat. Inilah titik berbahaya dengue. Bukan karena virusnya langsung merusak organ, tetapi karena pembuluh darah bocor, sehingga volume darah turun drastis dan memicu DSS dengue shock syndrome. HFMD menular lewat mulut, tangan, air liur, hingga feses. Virus masuk melalui saluran pencernaan, lalu menyebar lewat sistem limfatik. Mayoritas kasus ringan hanya sariawan dan ruam. Namun, untuk EV71, virus bisa masuk saraf pusat dan memicu meningitis atau ensefalitis. Karena itu kebersihan tangan jadi benteng utama. Semua virus melakukan 6 tahap: menempel, masuk, melepaskan materi genetik, memperbanyak RNA atau DNA, merakit tubuh virus, lalu keluar menghancurkan sel. Kerusakan jaringan bukan hanya karena virus, tapi karena sel mati massal. Inilah yang menimbulkan gejala klinis dan memicu alarm sistem imun tubuh. Pada fase awal, imun bawaan bekerja cepat, makrofag, interferon, dan neutrofil menyerang tanpa pandang bulu untuk memperlambat penyebaran virus. Setelah itu, imun adaptif datang membawa strategi. Sel tinggi membunuh sel terinfeksi, sementara antibodi menetralkan virus. Disinilah tubuh mulai mengambil alih keadaan. Masalah muncul kalau sistem imun bereaksi terlalu keras. Sitokin dilepas berlebihan hingga merusak jaringan sehat. Pada COVID atau dengue berat,
storm ini membuat kondisi lebih parah dari virusnya. Itulah alasan pasien tiba-tiba kritis, meski sebelumnya tampak stabil. Bayi, imun belum matang gives virus mudah berkembang. Dewasa, imun kuat gives gejala lebih terkendali. Lansia, imun melemah gives risiko pneumonia dan komplikasi tinggi. Penyakit seperti diabetes, jantung, dan hipertensi membuat peradangan lebih berat. Karena itu, kelompok komorbid harus cepat mendapatkan penanganan. Virus RNA mudah bermutasi. Sekali berubah bentuk, antibodi lama jadi kurang efektif. Inilah alasan flu bisa datang lagi tiap musim. Sistem imun terus mengejar, virus terus beradaptasi. Pertarungan ini tidak pernah selesai, seperti kayak current tanpa garis finish. Iklim lembab, hujan dan populasi nyamuk tinggi membuat dengue sulit hilang. Ditambah kota padat, penularan respiratori jadi lebih cepat. Mobilitas tinggi memudahkan virus melompat antar daerah. Kombinasi ini membuat Indonesia selalu punya beban penyakit yang besar. Mulai dari droplet masuk, gives infeksi epitel, gives paradengen, gives jayala, gives pet. Inilah gambaran besar infeksi saluran napas. Dengue, gigitan nyamuk gives viremia, gives kebocoran plasma, gives vasculitis, gives fase penyembuhan, atau shock jika terlambat. Meski berbeda, semua virus memakai prinsip yang sama. Masuk, memperbanyak diri, merusak, lalu memicu inflamasi. Tubuh bisa menang, tetapi waktunya harus tepat. Deteksi dini, pemahaman ilmiah, dan tanggap gejala adalah kunci penyelamatan. Jika kamu ingin tubuhmu selalu unggul menghadapi virus, sebarkan ilmu, bukan panik. Klik subscribe, bagikan video ini, dan tulis di komentar, virus apa yang mau kamu bongkar di episode selanjutnya.